Anak sudah lewat 2 tahun tapi belum banyak bicara. Tenang, Bun. Bukan berarti langsung ada gangguan serius. Tapi penting banget untuk kita tahu apa penyebabnya dan apa yang harus dilakukan dari sekarang. Jeti, apa sih sebenarnya keterlambatan bicara itu? Keterlambatan bicara atau speak delay adalah kondisi ketika kemampuan anak untuk memahami atau mengucapkan kata-kata tidak sesuai dengan usianya. Misalnya, di usia 1 tahun, anak belum bisa babbling atau mengoceh. Atau saat usianya 18 bulan, kosakatanya belum mencapai 10 kata. Puncaknya, kalau di usia 2 tahun anak belum bisa menggabungkan 2 kata menjadi kalimat sederhana. Ini adalah tanda yang perlu kita perhatikan. Lalu, apa saja sih penyebab anak bisa terlambat bicara? Yang pertama dan paling sering kita temui sekarang adalah terlalu banyak screen time. Penggunaan gawai seperti HP, tablet, atau nonton TV membuat anak hanya menerima informasi satu arah. Tidak ada interaksi 2 arah yang merangsang kemampuan bicaranya. Penyebab kedua adalah kurangnya stimulasi. Mungkin kita sebagai orang tua jarang mengajak anak ngobrol, jarang membacakan buku, atau kurang bermain permainan yang melibatkan komunikasi. Padahal, interaksi inilah yang paling penting. Ketiga, bisa jadi ada gangguan pendengaran. Coba kita cek, kalau anak tidak bisa mendengar dengan baik, tentu saja ia akan kesulitan untuk meniru suara dan kata-kata yang kita ucapkan. Penyebab selanjutnya adalah speak delay akibat faktor perkembangan. Beberapa anak memang secara alami punya laju perkembangan yang sedikit lebih lambat dari rata-rata teman sebayanya. Dan ini wajar. Kemudian ada juga masalah oral motor. Artinya, otot di sekitar mulut, lidah, atau rahangnya belum bekerja secara optimal sehingga ia kesulitan untuk mengucapkan kata-kata dengan jelas. Terakhir, bisa jadi ini adalah gejala dari gangguan tumbuh kembang lain, seperti misalnya autism spectrum disorder atau sensory issue. Tapi ingat ya, tidak semua kasus speak delay berarti anak mengidap autisme. Penting untuk tidak self-diagnose dan berkonsultasi dengan ahlinya. Nah, setelah tahu penyebabnya, sekarang apa solusi praktis yang bisa kita lakukan di rumah agar anak cepat bicara? Pertama, batasi screen time. Ini wajib untuk anak di bawah usia 2 tahun. Idealnya adalah no screen time. Sementara untuk anak di atas 2 tahun, batasi maksimal 1 jam sehari dan harus selalu dengan pendampingan orang tua. Kedua, perbanyak interaksi 2 arah. Bukan cuma kita yang ngomong ke anak, tapi pancing anak untuk merespons. Kita bisa bertanya, ini apa namanya? Atau adik mau yang mana? Atau saat bermain, ayo pilih mainannya. Buat komunikasi jadi menyenangkan. Ketiga, bacakan buku setiap hari. Ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan kosakata anak. Pilih buku dengan gambar yang besar, warna yang menarik, dan kata-kata yang sederhana. Jadikan ini rutinitas sebelum tidur. Keempat, gunakan teknik one step ahead. Maksudnya gimana? Jadi, kalau anak baru bisa bilang 1 kata, misalnya mau, kita sebagai orang tua bisa menambahkan sedikit menjadi kalimat yang lebih lengkap. Contohnya, oh, mau susu, atau adik mau makan. Ini akan membantu anak meniru bentuk kalimat yang lebih panjang secara bertahap. Kelima, ajarkan kata-kata sederhana secara berulang-ulang. Fokus pada nama benda-benda di sekitar, suara hewan, dan kata-kata aksi sederhana seperti makan, minum, buka, tutup. Pengulangan adalah kunci. Keenam, terapkan rutinitas yang merangsang bicara dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, saat mandi, kita bisa sambil bernyanyi dan menyebutkan nama-nama anggota tubuh. Atau saat bermain, ajak anak bermain pura-pura, misalnya masak-masakan atau jadi dokter. Dan yang terakhir, jika setelah kita melakukan semua stimulasi ini selama 2-3 bulan, tapi tidak ada perkembangan yang signifikan, jangan ragu untuk berkonsultasi. Bawa anak ke dokter anak atau terapis wicara untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Setiap anak punya waktu belajarnya masing-masing. Bun, yang terpenting bukanlah panik, tetapi memberikan stimulasi yang tepat dan konsisten setiap hari. Dengan kesabaran dan pendampingan yang benar, banyak sekali anak yang awalnya terlambat bicara akhirnya bisa mengejar ketertinggalannya dan tumbuh menjadi anak yang ceriwis. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk tips parenting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.